Saya nggak mengerti apa yang ada di pikiran Boy William. Mengapa sih para milenial ini pada takut kalau suruh berkomitmen? Saya nggak mengerti apa yang ada di pikiran Boy William. Banyak yang mengatakan, wah ini kayaknya kurang waras deh dengan apa yang dilakukannya. Ini seorang wanita yang sangat luar biasa ada di depan mata. Sudah tunangan dan pernikahannya disiapkan selama 5 tahun ke belakang. Ini terus kemudian dibatalkan. Mengapa sih para milenial ini pada takut kalau suruh berkomitmen? Kamu milenial juga? Yuk kita akan baca. Siapa sih Karen Vandella ini? Nah, saya mengutip ini dari sebuah artikel. Di sini dikatakan bahwa Karen Vandella adalah anak dari Presiden Direktur Sun Motor dan berbagai bisnis hotel yang menggurita lainnya. Ini artinya nanti pasti akan otomatis jadi pewaris usaha papanya ini tadi. Kalau punya koko, oh enggak juga, tetap akan menjadi pewaris. Dengan latar belakang keluarga pengusaha, tentu dirinya juga memiliki bisnis di bidang fashion yang dirintisnya sendiri, yaitu Kyo Label dan Liberty Society. Yuk kita baca nih, in case kalian tinggal di dalam goa nih selama ini. Nama lengkapnya Karen Vandella Hosea. Ini kalau dilihat dari nama belakang ya, marganya Ho. Ini kalau orang Tionghoa ini. Dia ini anak dari Hartono Hosea dan Margaret Vivi. Kuliahnya, jangan sedih, The Fashion Institute of Design and Merchandising di United States of America. Lahir di Jakarta Juni 1995. Kayaknya bintangnya sama-sama Gemini nih kayak saya. Karen Vandella merupakan anak sulung dari Hartono Hosea. Anak sulung lagi, ini pasti akan mewarisi. Walaupun adiknya ini laki-laki, Warren Hosea ini tadi, kalau menurut saya sih ya pasti akan, kalau cici pertama ini pasti akan dapat lah, tetap dapat. Nah, sedangkan ibunya Margaret Vivi dikenal sebagai sosialita hits di, ya kalau Jakarta otomatis Indonesia kan. Dan kalau ternyata pernah datang ke klinik kecantikan, tenang, kalau kalian bukan sosialita kayaknya akan sulit ya datang ke sana ya. Ini pemilik dari Jian Yip yang merupakan klinik kecantikan di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Dan udahlah nggak usah diceritain, mungkin di sini yang pasti mengikuti. Yang pasti foto preweddingnya ini sudah ada sebelum COVID. Dan ini sayang banget. Tapi oke lah, kita nggak bahas secara langsung. Karena saya pengennya ini juga bermanfaat untuk kalian semua. Karena saya yakin 80% pengikut saya adalah kaum milenial. Yuk milenial, silakan duduk manis. Saya akan bacakan kenapa kalian semua ini takut berkomitmen. Kita mulai dari kartu yang pertama. Yang pertama adalah karena millennials ini itu tuh berbeda banget dengan generasi sebelumnya. Millennials adalah mereka semua yang lahir setelah tahun 1989. Jadi 90 ke onwards ya, ke bawah. Itu adalah kaum milenial. Saya masuknya Gen X atau Generation X. Nah, kalau lahirnya 60 ke atas lagi, ini namanya adalah baby boomers. Dan millennials ini sangat berbeda. Kalau kami Gen X masih dipengaruhi oleh baby boomers, maka millennials ini tidak ingin dipengaruhi oleh siapapun generasi pendahulu mereka. Dan mereka ini memiliki justifikasi tersendiri tentang hidup mereka dan diri mereka. Luar biasa. Ini semua terjadi karena memang sejak zaman milenial, tahun 2000 ke atas itu, karena kan lahirnya 90, 10 tahun kan mereka juga belum bisa berkiprah. Tapi mulai dari 2000 onwards ini tadi, arus informasi ini memang semakin deras. Sehingga mereka ini memiliki lebih banyak pilihan, bahkan ribuan jutaan kali lebih banyak dibandingkan para pendahulu mereka ini tadi. Nah, sayangnya informasi yang banyak tidak dibarengi oleh waktu yang bertambah. Waktunya masih tetap sama seperti Gen X dan Baby Boomers, 24 jam dalam sehari. Tapi jangan khawatir, karena itu maka para millennials ini memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghasilan atau finansial yang otomatis 3, 5, 10, 100 kali lipat. Ini sangat mungkin untuk terjadi. Saya mendengar sebuah cerita di mana ada seorang anak baru lulus SMA nih, mungkin umurnya berarti 18-19 tahun. Dia itu saat itu seorang reseller hijab dan dia ini memegang 4 BlackBerry. Ya, kebayang ya zamannya, zaman kapan itu. Terus dia ini memiliki penghasilan minimal ini 40 juta. Rata-rata 80 juta per bulan. Ayahnya seorang pegawai negeri dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Jadi kebayang nggak? Kalau dulu kita semua Gen X dan para baby boomers kalau dimarahin orang tuanya ini pasti akan nurut. Apa kabar dengan mereka? Mereka ini adalah kaum yang sangat powerful, tidak bisa ditekan.
punya keinginan sendiri dan nilai yang mereka amini. They are free to do anything they want. Mereka ini iya semau gue, artinya benar-benar semau gue. Mereka menciptakan peraturannya sendiri, mereka jalani kehidupan dengan cara mereka sendiri. Dan sekarang mereka semua sedang merunning dunia ini sekeinginan mereka. Sehingga tidak hanya mandiri secara finansial, tetapi mereka ini melek kepada sesuatu yang jauh sekali, bahkan yang mereka mungkin belum pernah lihat secara pasti. Mereka memiliki aktivitas sosial yang melebihi para Gen X dan juga baby boomers. Kalau zaman saya dulu, zamannya handphone yang jitu, terus chatting melalui MIRC, dan sebanter-banternya ya Friendster, udah itu aja. Nah, tapi kaum milenial ini lebih daripada itu. Mereka memiliki banyak ratusan apps. Mereka bisa dating, mereka bisa bisnis, mereka bisa apapun di sana. Dan mereka bisa mencukupi kebutuhannya tanpa mungkin harus bergantung kepada orang tuanya. Sedangkan orang tuanya, ya kalau agak tuaan sedikit dulu main radio amatir. Break seperti itu. Jadi otomatis mereka berkumpul dengan kawan-kawan mereka dari seluruh penjuru dunia dan mereka memiliki tatanan sendiri yang nanti akan saya sebutkan di kartu terakhir saya. Kemudian muncul sebuah istilah yang ini hanya ada di zaman mereka, yaitu fear of missing out atau FOMO. Kalau temennya dilihat melakukan sesuatu, mereka harus segera melakukan hal itu, dan cemas jika tidak dilakukan, mereka akan tidak dianggap sebagai bagian dari orang-orang ini tadi. And that's why Citayam Fashion Week, semua orang pergi ke sana. Saat sebuah kue baru dikenalkan, semua orang ingin memakannya. Dan saat seorang selebriti terus kemudian dikagumi, kita semua ingin mengaguminya juga. Padahal terkadang kita mempertanyakan, apa sih karya dari selebriti ini tadi? Dan tidak terbatas hanya itu. Saat melihat teman kita menaiki balon udara di Kapadokia, terus kemudian kita harus segera memesan tiket ke Turki sesegera mungkin, dan hal-hal yang lainnya. Dan sesuatu yang sangat disayangkan, biasanya para millennials ini, mereka ini memiliki kebiasaan meromantisasi, sulit ya, gangguan mental. Yang artinya apa? Mereka merasa kesulitan sedikit dan susah tidur, mereka bilang insomnia. Mereka merasa tertekan dan sedikit stres saja, mereka mengaku mereka ini depres. Mereka suka kepada satu hal, terus kemudian menghabiskan waktu lebih lama kepada hal itu, mereka katakan mereka OCD. Atau saat mereka ini terus kemudian melupakan ulang tahun temannya dan temannya ini marah kepadanya, mereka melabeli dirinya sebagai seorang introvert. Atau saat seseorang yang memang ya sejatinya dia orang yang semaunya sendiri, tidak suka memberi tapi suka mengambil dari orang lain. Dan saat mereka marah-marah, menyematkan kata bipolar kepada kebiasaan mereka. Dan ada banyak yang lainnya. Serasa keren kalau ternyata para milenial ini tadi memiliki mental health untuk kehidupan sosial mereka. Coba benarkan jika ternyata saya salah di sini. Dan saya melihat hal ini dipicu oleh banyak hal yang mereka rasa ini instan dan cepat. Sehingga apapun itu mereka rasakan harus cepat juga. Mereka tidak terbiasa berproses. Dan mereka melihat jika sesuatu itu rusak, ya harus bisa digantikan dengan sesuatu yang baru. Tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Sepertinya pergi itu adalah satu hal yang bisa mereka ucapkan kapanpun, karena kesempatan yang lain itu akan selalu ada. Siapa di sini yang bukan milenial, terus kemudian memiliki karyawan yang milenial yang susah diatur, dan mereka ini gampang pergi dan lompat-lompat tempat kerja. Yang berikutnya lagi, dan mungkin ini juga yang dialami oleh Boy ya mungkin ya, adalah takut terhadap tradisi. Sesuatu yang terjadi di masa lalu, something from the old days, itu mereka rasa kurang sesuai dan mereka malas untuk mengikutinya. Saya sering membaca berita tentang para millennials yang mempermasalahkan permasalahan pernikahan yang menghabiskan uang yang demikian banyak. Seseorang yang merasa jengah saat mereka harus berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lainnya, mengunjungi saudara mereka yang tidak pernah mereka kunjungi sebelumnya di hari raya. Dan hal-hal semacam itu yang terus kemudian mendapat pembenaran dari milenial yang lainnya. Nah, apakah ini juga yang membuat mereka ini takut dalam komitmen mereka? Kebayangkan, apalagi keluarga Tionghoa yang banyak sekali tata caranya, banyak panggilan yang harus dihafal, dan setiap saat ini adalah tradisi untuk mereka. Dan yang lebih luar biasa adalah bagaimana mereka ini apatis kepada dunia nyata dan lebih nyaman berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kesamaan yang sama di sosial media.
Mereka menganggap bahwa orang-orang yang tidak pernah mereka jumpai ini lebih mengerti kepada dirinya dibandingkan orang-orang yang jelas-jelas memiliki hubungan darah dengannya. Ini semua terjadi hanya gara-gara orang tersebut ternyata memiliki pengetahuan tentang merek pakaian dalam yang sama atas artis boyband Korea yang mereka gemari. Absurd kan? Tapi hal ini nyata dan ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, yang sangat-sangat disesalkan adalah bagaimana mereka ini, karena mereka benar-benar memiliki koneksi dengan orang-orang yang seusia, yang ada di belahan penjuru lainnya, maka mereka sangat mudah terseret arus modernisasi yang mungkin tidak sesuai dengan adat dan budaya setempat. Bagaimana mereka akhirnya tidak mau untuk menikah. Lalu lahirlah sebuah istilah seperti friends with benefit, atau saat menikah terus dilanda kebosanan, mereka merasa yuk kita open relationship saja, atau orang-orang yang merasa bahwa pernikahan seharusnya tentang kita dan diantara kita, maka harusnya tidak perlu ada anak, dan terus kemudian menganut paham child free atau hidup tanpa punya keturunan, atau hubungan yang no string attached atau platonic, dan nama-nama yang mereka ciptakan yang saya even tidak mengetahui itu. Jujur Li, tapi saya tidak bisa mengatakan ini adalah sesuatu yang salah atau benar. Saya pun di sini hanya menumpang kepada generasi mereka. Generasi saya sebentar lagi sudah usai masanya, dan saat millennials untuk menguasai dunia, ini dimulai dari beberapa tahun yang silam. Dan mungkin saya sama pusingnya dengan orang tua Boy William saat ini, yang kalau difikirkan di generasi saya sudah mapan, memiliki semuanya, lalu nunggu apa lagi? Dan alasan untuk nanti kalau ternyata hal yang belum terbersit ini dilakukan, kalau nanti bercerai gimana? Yang padahal buat kami semua, mau pacaran seberapa lama dan pernikahan seberapa yakin, perceraian itu masih akan tetap ada. Nah, untuk kalian semua yang ingin bercerai, sebelum kalian lakukan itu silahkan hubungi nomor di bawah ini. Izinkan saya untuk membacakan kartu untuk kalian, dan siapa tahu apapun yang akan dilakukan, yang mana kalian belum yakin, akan bisa kita lihat alternatif terbaik untuk melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.